tentang suami yang selingkuh, tentang istri yang hancur pelan-pelan, tentang anak-anak yang tumbuh di tengah luka orang tuanya. Bayangkan, rumah tangga dulu ramai ketawa, sekarang sunyi. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena kepercayaan sudah mati. Hari ini kita tidak bicara soal rumah tangga yang sempurna. Kita bicara tentang rumah tangga yang terluka, tentang suami yang selingkuh, tentang istri yang hancur pelan-pelan, tentang anak-anak yang tumbuh di tengah luka orang tuanya. Assalamualaikum teman-teman. Video ini saya buat dengan hati yang lebih tenang. Saya sempat berhenti, sempat bingung dan ragu dengan arah channel ini. Hari ini saya kembali bukan untuk sempurna, hanya ingin jujur dan konsisten. Kalau kamu masih kuat mendengarkan sampai akhir, bukan karena saya ingin menghakimi, tapi karena mungkin kita sedang belajar agar kehancuran itu tidak terulang. Awal rumah tangga. Semua pernikahan hampir selalu dipenuhi dengan niat baik. Janji setia, janji menjaga, janji pulang. Tidak ada yang menikah dengan niat suatu hari aku akan hancurkan keluargaku sendiri. Tapi kenyataannya berkata lain. Perselingkuhan jarang terjadi tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan. Dari komunikasi yang mati, dari perasaan yang tidak dihargai, dari ego yang dibiarkan liar. Selingkuh hampir selalu dimulai dari hal kecil. Chat yang disembunyikan, curhat yang berlebihan, perhatian dari orang lain. Bukan karena istri kurang baik, bukan karena rumah tangga selalu buruk, tapi karena ada lubang dalam diri pasangan yang tidak disembuhkan. Dan ketika batas dilanggar satu kali, akan jauh lebih mudah dilanggar untuk kedua kali. Nah, dampak dari pasangan yang luka tidak terlihat. Istri atau suami yang diselingkuhi seringkali tidak langsung marah. Yang pertama, datang adalah bingung, lalu menyalahkan diri sendiri. Apa ya kurangnya aku? Apa aku gagal? Padahal yang rusak bukan dirinya, yang rusak adalah komitmen pasangannya. Luka ini tidak terlalu berisik, ia diam, tapi mematikan. Dampak ke anak korban yang paling senyap. Anak-anak mungkin tidak tahu detailnya, tapi mereka merasakan segalanya. Nada suara, tatapan, rumah yang tidak lagi hangat. Anak belajar tentang cinta dari orang tuanya. Dan ketika yang mereka lihat adalah pengkhianatan, mereka tumbuh dengan ketakutan ditinggalkan. Sulit percaya, luka emosional yang dibawa sampai dewasa. Suami, tanggung jawab, dan realita. Selingkuh bukan hanya soal nafsu, ia soal ketidakdewasaan emosi. Seorang pria boleh lelah, boleh jenuh, tapi tidak boleh mengkhianati amanah. Menikah bukan tentang bahagia terus, tapi tentang bertahan tanpa mengkhianati. Bisakah diperbaiki? Tidak semua rumah tangga harus berakhir, tapi tidak semua juga harus dipaksakan. Syarat memperbaiki: pengakuan jujur, tanggung jawab penuh, perubahan nyata, bukan janji. Kesabaran luar biasa dari pihak yang terluka, dan yang paling penting, kejujuran tanpa defensif. Jika harus berakhir, berpisah bukan selalu gagal. Kadang itu adalah cara terakhir untuk menyelamatkan kewarasan. Lebih baik anak melihat orang tuanya sembuh
daripada tumbuh di rumah yang penuh luka. Rumah tangga hancur bukan karena satu kesalahan, tapi karena kesalahan yang tidak dihentikan. Jika kamu seorang suami, ingat, kesetiaan bukan soal diawasi, tapi soal harga diri. Jika kamu seorang istri, ingat, bertahan bukan berarti membiarkan diri hancur. Dan jika kamu sedang terluka, luka ini bukan akhir hidupmu. Ia mungkin awal dari versi dirimu yang lebih kuat. Terima kasih, bertahan sampai akhir. Jika konten ini bermanfaat, semoga ia menyelamatkan satu rumah tangga atau satu jiwa. Channel ini aku bangun pelan-pelan. Kalau kamu ingin kuat berjalan, subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.